Itulah sebabnya kadang-kadang manusia ini mencintai orang lain daripada kulaknya sendiri. Kenapa? Orang lain lawan inya baik, orang lain lawan inya membantu, orang lain lawan inya memperhatikan, sedangkan kerabat kulaknya kada, maka hatinya cinta kepada orang lain tersebut. Padahal kada singkulaan lawan inya itu. Nah, bakarabat, bakula, bedang sanak, basopupu, marina, anak kemanakan, itu kada ada jaminan saling cinta. Tapi bila berbuat makna daripada kalam perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Sebab yang kedua daripada sebab-sebab mahabbah, sebab-sebab cinta, sebagaimana dijelaskan dahulu bahwa cinta itu ada beberapa sebab. Yang pertama telah dijelaskan bahwa sebab cinta itu adalah sesuatu yang disesuai, sesuatu yang cocok. Maka sesuatu yang paling sesuai dengan kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita manusia pasti mencintai diri kita sendiri. Arti bahwa kita mencintai diri kita, bahwa kita ingin diri kita ini selalu ada, selalu wujud. Kita ingin bahwa diri kita ini selalu ada, selalu sempurna, tanpa ada kekurangan. Nah, itu yang pertama daripada sebab cinta, yaitu adalah kesesuaian, kecucukan. Sebab yang kedua daripada cinta itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya perbuatan baik. Karena manusia adalah budak berbuat baik. Kalau orang ada berbuat baik lawan kita, kalau ada orang yang membantu kita, kalau ada orang yang memperhatikan kita, kalau ada orang yang menyayangi kita, pokoknya orang-orang yang berbuat baik kepada kita, maka perbuatan baik itu adalah sebab cintanya kita kepada orang tersebut. Nah, berbuat baik kepada sesama manusia, karena manusia adalah budak berbuat baik. Maksudnya, kalau kita hendak memperbudak manusia, itu kada kawa, karena manusia itu merdeka. Tetapi kalau kita selalu berbuat baik kepada orang itu, selalu berbuat baik kepada orang tersebut, maka perbuatan baik kita itu menyebabkan dia menjadi budak kita. Sehingga apapun yang kita mau, dia turuti. Apa yang kita perintah, dia laksanakan. Apa yang kita larang, dia jauhi. Sebab dia sudah menjadi budak kita. Kenapa dia jadi budak kita? Karena perbuatan baik kita kepadanya tidak henti-hentinya. Nah, itu maksudnya bahwa manusia adalah budak berbuat baik. Kita berpaksaan, kita harus tunduk lawan aku, kita harus patuh lawan aku. Kada kawa, kada napa-napa. Tapi amun selalu dibantu, selalu berbuat baik kepadanya, otomatis orang akan patuh, otomatis orang akan cinta, otomatis taat. Nah, jadi berbuat baik itu adalah menjadikan manusia budak. Karena manusia adalah
budak berbuat baik. Hati manusia itu telah ditabiatkan mencintai kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu sudah tabiat. Allah sudah membuat demikian. Jubilatil qulub, ujar Nabi, ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asa'a ilaiha. Tabiat hati mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu tabiat hati yang normal, tabiat hati yang sehat. Apabila kita kada cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kada benci kepada orang yang mencelakakan kita, berarti hati kita ini kada normal, kada berjalan sesuai tabiatnya, kada berjalan sesuai realnya. Nah, kereta api itu bila berjalan di luar rel, terbalik, gugurnya. Sama halnya manusia. Apabila manusia ini sudah hatinya kada berjalan di jalan tabiatnya, tabiat hati manusia apa? Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, membenci orang yang membahayakannya. Itu tabiat. Ada orang berbuat baik kepadanya, tapi inya kada sayang. Nah, ini orang kada normal. Ada orang yang membahayakan inya, bahkan bisa mencelakakan inya, disayanginya, dikawaninya. Nah, tandanya hati ini rusak, kada normal artinya. Kalau hati yang normal, hati yang berjalan di atas tabiat, bahwa cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang membahayakannya atau yang mencelakakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yada fayuhibbahu qalbi. Artinya, ujar Nabi, ya Allah, sidin berdoa, janganlah engkau jadikan bagi orang yang jahat pemberian atasku, maka hatiku mencintainya. Nah, Nabi kita berdoa lawan Tuhan supaya orang nang memberi sidin, orang nang membantu sidin itu jangan orang jahat. Karena kalau orang jahat, kena hatiku yang dicinta lawan inya, karena inya baik lawan aku. Dan doa seperti ini Nabi Musa pun juga pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, janganlah jadikan pembela-pembelaku orang yang jahat. Jangan kau jadikan penolong-penolongku orang jahat. Jangan engkau jadikan yang membantu aku orang jahat. Karena hatiku cinta kepadanya, padahal dia orang jahat. Mencintai orang jahat itu adalah satu kejahatan. Nah, mencintai orang baik satu kebaikan. Jadi artinya siapapun, kalau orang itu baik lawan kita, otomatis hati kita ini cinta lawan inya. Orang saleh kah, orang fasik kah, kalau inya katuju membantu kita, hati kita cinta lawan inya. Karena itulah hati yang normal.
Itulah hati yang berjalan dengan tabiatnya. Jadi minta lawan Tuhan Rasulullah supaya orang yang membantu si jin itu orang-orang baik, sehingga hati cinta kepada mereka, mereka orang baik. Jangan sampai yang membantu si jin itu orang kada baik, orang fasik, orang zalim, karena hati cinta kepada mereka. Padahal mencintai orang zalim adalah mendukung kezaliman mereka. Mencintai orang jahat berarti mendukung kejahatan mereka. Hadis di atas doa Rasulullah tadi sebagai isyarat kepada bahwasanya kecintaan hati kepada orang yang berbuat baik itu suatu kepastian yang tidak mampu ditolak. Kada kawa ditulak-tulak. Kalau orang tu baik lawan kita, kita katuju. Nah, itu kada kawa ditulak, asal kita normal aja hati kita ini. Bila orang baik lawan kita, kita katuju. Itu sudah tabiat hati. Itu adalah sesuatu watak, tabiat dan fitrah yang tidak ada jalan untuk merubahnya. Itu kada kawa diubah-ubah lagi sudah. Itu sudah ulahan Tuhan demikian, bahwa hati yang normal cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang membahayakannya. Dan dengan sebab ini kadang-kadang manusia itu mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Itulah sebabnya kadang-kadang manusia ini mencintai orang lain daripada kulaknya sendiri. Kenapa? Orang lain lawan inya baik, orang lain lawan inya membantu, orang lain lawan inya memperhatikan, sedangkan kerabat kulaknya kada. Maka hatinya cinta kepada orang lain tersebut. Padahal ada singkulaan lawan inyan itu. Nah, bakarabat, bakula, bedang sanak, basapupu, marina, anak kemanakan, itu kada ada jaminan saling cinta. Kada ada jaminan. Bila bakula mesti bercintaan inya, kada ada. Tapi bila berbuat baik, itu sudah. Dia pasti cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, disitulah mencintai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat antara dia dan orang lain itu. Sebab orang lain itu lawan inya baik, kerabatnya kada baik. Nah, apabila kita merenungi itu, kita tafakur bahwa hati yang berjalan di atas tabiatnya, hati yang normal itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang mencelakakannya. Nah, kalau kita tafakur, kita hendaknya mencari siapa sebenarnya yang paling berbuat baik kepada kita ini. Karena mau kita kada tahu nang berbuat baik lawan kita nih, kita kada kau mencintai. Kemana? Misal besukan, bila besukan buka lawang, ada di lawang rumah baras, iwak, sayuran, duit, bampluk. Isukan buka ada di lawang rumah kayak itu. Kada tahu siapa nang matahari ini tiap hari rutin kayak itu. Nah, kada kau mencintai. Mungkin kada dicari siapa nih nang matahari ini. Nah, tiap hari kada pernah telat, kada pernah perai. Bila bisukan buka lawang ada. Kalau kita kada mencari, kada tahu siapa nang memberi ini tuh.
Nah, jadi kita ini disuruh mencari melalui tafakkur. Siapa sebenarnya orang yang paling berbuat baik kepada kita, agar hati kita ini bisa mengarah ke sana, agar hati kita bisa mencintainya. Siapa yang berbuat baik kepada kita yang nomor satu? Nah, apabila kita tafakkur mengenai diri, tafakkur mengenai alam, tafakkur mengenai ayat-ayat Al-Quran, tafakkur mengenai hadis-hadis Rasulullah, kita akan dapat bahwa ternyata yang paling baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalinya. Yang paling baik lawan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mestinya hati kita ini cintanya kepada Allah. Nah, kalau hati kita ini normal, kalau hati kita ini berjalan di atas tabiatnya, pasti cinta kepada Allah. Karena ternyata yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita disuruh lagi tafakur supaya tambah cinta kepada Allah. Tafakur apa? Kita tafakur bi ihsanihi, pada kebaikan Allah. Khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Dulunya kita kadada, dulunya kita kada dikenal, dulunya kita kadada di muka bumi ini. Ternyata sekarang ada. Siapa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita dapat menyimpulkan bahwa yang menciptakan kita ini Allah melalui tafakkur dengan ayat-ayat Quran, tafakkur dengan hadis-hadis Rasulullah, tafakkur tentang kejadian diri kita, tafakkur tentang alam raya semesta ini. Kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang menciptakan alam termasuk kita di dalamnya ternyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah bukan hanya mencipta kita. Begitu kita dicipta dibiarkan kada. Begitu kita dicipta oleh Allah, khalaqana farabbana, maka dia pelihara kita ini. Nah, dijaga kita ini. Begitu Allah menciptakan kita di dalam rahim ibu, dalam rahim kita dicipta oleh Allah, kita dipelihara dalam rahim itu, dijaga sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa bernafas di dalam rahim ibu itu, karena dijaga, dipelihara oleh Allah. Bukan hanya Allah memelihara, menjaga, tetapi at'amana wasaqana, Allah juga yang memberi makan dan memberi minum kepada kita. Allah yang menyediakan macam-macam fasilitas sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa minum. Summa hadana, kemudian Allah yang memberikan kepada kita petunjuk. Ini nang baik, ini nang mesti dilakukan, ini yang jahat, ini yang mesti ditinggalkan, ini yang haram, ini yang halal, ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang membuat engkau beruntung selamanya, ini yang membuat engkau masuk neraka, diazab selamanya. Nah, diberi petunjuk lagi oleh Allah. Wasatara uyubana, dan Allah menutupi aib kita. Aib kita, cacat kita, rusak kita ditutupi oleh Allah sehingga orang kada tahu. Andai kata Allah Ta'ala itu tidak menutupi aib kita, tidak ada seorang pun yang berkasih sayangan di muka bumi ini. Laki lawan bini hanya berkelahi hari-hari. Jakanya Allah kadang menutupi aibnya. Jakanya laki itu ditampayakan Tuhan kayak apa hati bini sebujurannya.
hati laki ditampayakan Tuhan lawan bini kayak apa sebujurannya hati laki ini tuh sarumahan nih bakal hian hari-hari. Kenapa bini sayang lawan laki, laki sayang lawan bini? Karena Allah menutupi aibnya, Allah menutupi kekurangannya. Nah ini kebaikan Allah, diberi petunjuk, ditutupi aib kita. Wajazana bisawabil jazil idza ata'na wajazana bimisli sayyi'ah idza asa'na. Kebaikan Tuhan lagi, Allah balas dengan pahala besar bila kita taat. Kita menjunjung perintah Tuhan, paling kada dibalas 10, bisa sampai berapa juta kali lipat. Kita berbuat dosa sekali aja balasannya. Wa ghafara dzunubana idza tubna wa asabana. Kebaikan Allah lagi apa? Allah mengampuni dosa kita bila kita tobat, sekaligus diberi pahala. Kita nih tobat kepada Allah, dosa-dosa yang lalu dihapus, diisi lawan pahala, diganti dengan pahala. Orang berbuat dosa, selama hidupnya dia berbuat dosa sebanyak 30 juta kali umpamanya. Macam-macam dosa dibuatnya, puluhan juta perbuatan dosanya. Nah, begitu dia tobat, dosa nang puluhan juta tadi diganti pahala. Diganti pahala. Ini Al-Quran yang menjelaskan, bukan lagi hadis, bukan lagi perkataan ulama. Orang semasa hidupnya berbuat dosa 1 miliar kali, semuaan dosa digawinya. Saya ingat catatan di buku itu jumlahnya 1 miliar dosanya banyaknya. Begitu inya tobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, dosa itu diampuni Allah, kejahatan yang 1 miliar tadi diganti dengan kebaikan 1 miliar kali. Nah, ini kebaikan Allah. Makanya ada perkataan ulama, berapa banyak orang yang berdosa kepada Allah, justru dosa itu yang membawa dia ke surga. Berapa banyak orang yang berbuat taat, tetapi ternyata taat itu yang membawa dia ke neraka. Nah, banyak orang yang berdosa, justru dosa itu yang mengantarkannya ke surga. Artinya apa? Ini saling banyakkan beisu dosa. Tobat inya. Nah, imbah tobat inya. Tobatnya diterima Allah karena benar. Kesalahan diganti dengan kebaikan, mati inya. Nah, mati dalam keadaan tobat. Maka sebenarnya dosa-dosa itulah yang mengantar dia ke surga. Ada orang yang beramal taat sekian miliar taat, tetapi dengan amal baik itu dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya besar, mati dia. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang mengantar dia ke neraka. Nah, jadi salah satu kebaikan Tuhan kepada kita, Tuhan mengampuni dosa kita bila tobat. Dosa itu kada dihapus suara, kada. Misal buku itu jadi puang, kada. Tapi diganti lawan kebaikan. Diganti dengan kebaikan. Nah, itu sekian daripada kebaikan Allah kepada kita. Nah, jadi amun kita ini berhati yang benar, kita berisi hati nang normal, nang berjalan sesuai tabiatnya, maka hati kita ini otomatis cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Karena tabiat hati mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Ternyata yang paling berbuat baik kepadanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia membenci orang yang berbuat jahat. Itu hati. Siapa yang paling jahat lawan kita? Siapa yang paling jahat lawan kita?
Pertama, orang paling jahat lawan kita itu adalah nafsu ammarah yang ada dalam diri kita. Itu yang paling jahat lawan kita. Itu yang paling membahayakan kita. Nafsu ammarah yang ada dalam diri kita nih, ternyata itu yang paling jahat lawan kita. Nah, kalau kita ini hati normal, hati itu sesuai tabiat, maka hati ini akan benci kepada nafsu ammarah itu. Dan kebencian kepada nafsu ammarah itu ditandai dengan selalu tidak menuruti kemauannya, selalu menolak kehendaknya, selalu bertentangan dengannya. Itu tanda bahwa dia benci kepada nafsu ammarah. Nah, itu amun hatinya orang ini sesuai tabiatnya. Kadang-kadang hati kita karena kada terurus, karena kada teratur, apakah hati ini berjalan mahjaka masih di relnya atau kada. Nah, terbalik kadang-kadang nang dicintai itu adalah nafsu ammarah, nang dimusuhi adalah Allah Ta'ala. Nah, itu demikian jadinya. Dan ini apabila telah nyata, maka kembali kepada sebab yang pertama juga. Sebab yang pertama apa? Bahwa kita ini tadi mencintai diri kita. Kita tuh mencintai orang yang baik kepada kita. Sebenarnya itu sama mencintai diri kita sendiri juga. Sebenarnya mencintai diri kita sendiri. Karena orang yang berbuat baik adalah orang yang membantu dengan harta, pertolongan dan sebab-sebab lainnya yang dapat menyampaikan kepada terus-menerus wujud dirinya, kesempurnaannya dan keberhasilan keuntungan-keuntungan yang menyebabkan tersedianya wujud. Nah, jadi kita mencintai kepada orang yang berbuat baik kepada kita, pada hakikatnya kita tuh cinta kepada diri kita juga. Sebab bantuan-bantuan yang diberikannya kepada kita itu untuk kelangsungan hidup kita, untuk kelangsungan kesenangan kita. Jadi sambatannya bahwa kita ini cinta kepada inya, padahal kita sebenarnya cinta kepada diri sendiri juga. Melainkan bahwasanya perbedaannya adalah anggota-anggota tubuh manusia dicintai, mata, tangan, telinga, batis itu dicintai karena anggota-anggota tubuh itu menyebabkan kesempurnaan wujudnya. Karena dengan adanya anggota tubuh itu kita jadi sempurna, otomatis kita mencintai anggota tubuh karena itu kesempurnaan diri kita. Kesempurnaan wujudnya adalah kesempurnaan itu sendiri yang dicari. Maka adapun orang yang berbuat baik, maka itu bukanlah diri kesempurnaan yang dicari, akan tetapi ia kadang-kadang menjadi sebab bagi kesempurnaan. Sedangkan orang yang berbuat baik kepada kita itu hanya sebab, itu hanya perantara untuk kesempurnaan kita. Orang mencintai Allah, orang mencintai Allah supaya masuk surga mati, supaya jangan ke neraka. Jadi aku mesti mencintai Allah supaya aku ke surga. Nah, ini orang contoh orang yang sangat mencintai dirinya.
Yang nomor dua, orang mencintai Allah karena Allah paling baik lawan aku. Karena Allah paling baik lawan aku. Jadi aku cintai Allah itu. Nah ini tingkatan yang nomor dua. Artinya cintanya itu belum 100%. Kenapa kamu cinta lawan Allah? Karena pun aku cinta, aku dibuatnya di surga. Ini contoh orang yang cinta lawan diri. Karena surga itu tempat kesenangan diri. Jadi inya cinta kepada Allah tuh bujur cuma karena dirinya. Aku cinta kepada Allah supaya aku dibuatnya di surga. Karena dia berjanji bila cinta diberi surga. Jadi aku cintai lawan inya. Nah padahalnya cinta kepada dirinya sebenarnya. Nah kalau kita cinta kepada Allah seperti itu, maka cinta kita itu perlu diperbaiki. Walaupun baik, tapi masih perlu diperbaiki. Karena sebenarnya kadang cintai Allah, mencintai dirinya itu. Nah, yang kedua, orang yang mencintai Allah karena perbuatan baik Allah. Allah yang menjadikan aku, Allah yang menciptakan aku dan sebagainya. Jadi aku cinta kepada Allah. Ini baik, tapi mesti diperbaiki lagi. Sebabnya apa? Karena hanya cinta bukan kepada Allahnya, tapi karena kepada perbuatannya. Hendaknya cinta kepada Allah itu kepada zatnya, bukan kepada yang lainnya. Tapi sudah baik kalau kita cinta kepada Allah karena perbuatan Allah yang baik kepada kita, lalu kita cinta kepadanya, itu sudah baik. Tapi hendaknya ditingkatkan supaya kita cinta kepada Allah itu jangan pandang perbuatan baiknya lagi, pandang Allahnya sendiri. Karena ada perbedaan cinta kepada diri sendiri lawan cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Itu ada perbedaan cintanya. Maka adapun orang yang berbuat baik, maka itu bukanlah diri kesempurnaan yang dicari, akan tetapi ia kadang-kadang menjadi sebab bagi kesempurnaan. Seperti dokter yang menjadi sebab pada terus-menerus sihatnya anggota-anggota tubuh. Dokternya merawat kita sehingga tubuh kita jadi sehat. Itu berbeda cinta kita kepada anggota tubuh yang sehat dengan cinta kepada dokter. Itu ada bedanya. Maka ada perbedaan antara kecintaan kepada kesehatan dan cinta kepada dokter yang menjadi sebab kesehatan. Karena kesehatan itu yang dicari bagi dirinya, dan dokter itu dicintai bukan pada diri dokter itu sendiri, akan tetapi karena dia menjadi sebab bagi kesehatan. Hendaknya Allah tuh jangan kayak dokter. Jangan kita mencintai Allah kayak mencintai dokter. Kita mencintai kesehatan, mencintai dokter, lain cintanya. Kita cinta kepada kesehatan karena sihat itu sendiri. Kita cinta kepada dokter karena dokter yang memberikan pengobatan agar sihat. Anjakannya kita sihat saja, pak ada cinta lawan dokter itu. Nah demikian juga kepada Allah, jangan Allah dijadikan macam dokter itu. Kalau mau sihat saja kada ingat lawan Allah. Karena bila garing hanya ingat lawan Tuhan. Nah jangan Tuhan diulah macam dokter itu. Demikian pula ilmu itu dicintai dan guru itu dicintai. Akan tetapi ilmu itu dicintai bagi diri ilmu itu sendiri, dan guru itu dicintai karena guru itu menjadi sebab ilmu yang dicintai. Lain cinta kita kepada ilmu dan cinta kita kepada guru lain.
Demikian pula makanan dan minuman itu dicintai, uang dinar-dinar itu dicintai, akan tetapi makanan dan minuman itu dicintai pada diri makanan itu sendiri, dan uang dinar-dinar itu dicintai karena uang tersebut menjadi wasilah perantara kepada makanan. Itu lain. Dengan demikian perbedaan itu kembali kepada perbedaan martabat. Martabatnya beda antara kita cinta kepada dokter lawan kepada kesehatan. Sihat itu dicintai, dirinya sihat. Kalau dokter itu dicintai karena dia sebab yang bikin sihat. Martabatnya beda. Jikalau tidak, maka setiap masing-masing kembali kepada kecintaan manusia pada dirinya sendiri. Intinya tetap bahwa manusia itu cinta kepada dirinya sendiri. Tetap. Baik sebab yang pertama atau yang kedua tadi, kembalinya sama, cinta kepada diri sendiri. Beluman lagi dia mencintai kepada yang sebenarnya. Maka setiap orang yang mencintai orang yang berbuat baik karena perbuatan baiknya, niscaya ia tidak mencintai diri orang itu sendiri pada hakikatnya, akan tetapi mencintai pada perbuatan baiknya. Cintailah Allah karena zatnya Allah. Nah, kada sanggup kita nih tuh, karena kita kada ma'rifat. Kalau kada kawa demikian, cintailah Allah karena sifat-sifatnya. Kada kawa juga karena kita kada ma'rifat lawan sifat umpamanya. Cintailah Allah karena perbuatan baiknya. Nah paling situ kawa. Karena Allah berbuat baik kepada kita, Allah menyayangi, Allah memberi rahmat, Allah segala-galanya tadi. Akan tetapi mencintai pada perbuatan baiknya, bukan kepada dirinya, yaitu satu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya. Apabila perbuatan baiknya itu hilang, niscaya hilang pula kecintaan kepadanya. Nah ini khawatir. Kalau orang tuh cinta kepada Allah karena fi'il Allah, inya kurang iman, kurang bagus imannya, ilmunya, diberi Allah musibah nang beruntun, imannya kurang, ilmunya kurang, akhirnya bisa meninggalkan Allah. Karena dia cinta bukan kepada Allahnya, karena kepada perbuatan baiknya. Selama ini Allah memberikan dia kesehatan, rezeki, macam-macam, nyaman aja mencintai Tuhan. Tapi bila sudah diberi Allah macam-macam nang kada sesuai dengan kita, nah di situ diuji kecintaan kita kepada Allah. Bila orang yang cinta kepada Allah hanya karena perbuatan baik Allah, ini akan bahaya. Yang diberi Tuhan musibah ini, musibah itu, belum biris semacam musibah pulang datang, beruntun musibah. Nah, bisa kada ingat lagi lawan Allah. Bisa kada senang lagi lawan Allah. Karenanya cinta kepada Allah bukan kepada Allahnya, kepada perbuatan baik Allah selama ini. Apabila perbuatan baiknya itu hilang, niscaya hilang pula kecintaan kepadanya. Sedangkan diri orang itu masih tetap pada hakikatnya. Orangnya kayak itu, panginnya kada cinta kepada orangnya, yang cinta kepada perbuatan baiknya. Nah jadi, sangat perlu ditingkatkan martabat cinta kita kepada Allah. Jangan hanya cinta kepada Allah itu karena perbuatan baiknya. Hendaknya kita naikkan bahwa kita cinta kepada Allah itu karena sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat keelokannya, sifat-sifat kebesaran dan keagungannya. Dan jikalau berkurang perbuatan baiknya, niscaya berkurang pula kecintaannya. Cinta kepada perbuatan aja. Dan jikalau bertambah, niscaya bertambah pula kecintaannya.
dan mendatang kepadanya bertambah dan berkurang menurut bertambahnya perbuatan baik dan berkurangnya. Nah, kemudian sebab yang ketiga,